Kami pelatihan menyampaikan sama kami ini hendaknya dapat penghargaan ataupun kami ini diakuilah sebagai guru BMR. Cara pengakuan itu sebetulnya itu pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu mengeluarkan Dapodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan senior saya, abang saya, yang memang dari awal seminar dosen concern terhadap pengembangan dan mensosialisasikan budaya-budaya Melayu di bumi Melayu ini. Meskipun beliau bumi Melayu, tapi yang kita lihat hari ini nyata kemelayuan itu sudah banyak punah, kalau tidak boleh kita katakan hilang. Dan beliau salah satu orang yang giat untuk membantu memelayukan bumi Melayu. Beliau adalah Bang Fani, Bang Mas Lino saya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami hadir ke ruang kerja Abang ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami mengganggu aktivitas Bang hari ini. Iya. Bagaimana kesibukan hari ini Bang? Alhamdulillah hari ini cukup lumayan padat, tapi berjalan normal. Alhamdulillah sesuai dengan rencana. Alhamdulillah mulai tadi di pertemuan-pertemuan dan akhirnya juga kita sedang rapat penyusunan buku. Alhamdulillah udah berlanjut. Tetap berhubungan dengan Melayu. Ya. Nah. Jadi dari awal saya kenal beliau ini bermacam aktivitas ikhtiar mencari nafkah lah yang beliau lakukan. Pernah jadi politisi juga, pernah jadi kepala desa juga. Tapi di antara semua itu memang saya lihat kitohnya, lirohnya itu ada di pengembangan budaya Melayu. Nah, kalau bicara Melayu hari ini Bang, seperti Abang melihat Melayu sendiri itu di anak Melayu? Baik, sebetulnya memelayukan bumi Melayu ini memang berat. Sebetulnya pembahasan sore ini cukup berat karena kita lihat sekarang ini kan kondisi real sebetulnya di Melayu kita ini banyak yang betul-betul yang belum tahu apa itu Melayu. Jargon namanya, iya, itu yang terutama. Kemudian banyak juga yang mengatakan dia tidak sadar kalau seandainya dia itu adalah Melayu. Dia tidak sadar bahwa itu dia adalah Melayu. Contoh, kebanyakan saya lihat beberapa kabupaten banyak mengatakan bahasanya dia berasal dari Sumatera Barat. Dia sukunya suku dari Sumatera Barat. Padahal sebetulnya Melayu itu adalah kita. Adalah yang terutamanya adalah Provinsi Riau. Yang terutama lagi adalah Kampar. Kampar itu adalah Melayu tua. Melayu tuanya. Melayu tua. Dari sejarah itu adalah Melayu tua. Itu yang banyak tidak disadari oleh masyarakat ataupun apalagi generasi milenial sekarang gitu kan. Kami kesempatan ini sebetulnya hanya mengambil tentang segi pembelajaran budaya Melayu. Karena satu sisi dengan cara demikian kami baru sanggup untuk mewujudkan bagaimana Melayu itu dan mengajarkan kepada anak-anak didik serta membuat bahan baku ataupun untuk pembelajaran budaya Melayu Riau. Ini sebetulnya kami lakukan udah lama sebetulnya. Kami lakukan dan timbul ide-ide dari teman-teman. Waktu itu teman-teman masih kuliah di kampus YNSusko Pekanbaru, ingin membuat suatu gebrakan bagaimana sebetulnya Melayu itu. Pada awalnya memang berdasarkan tulisan Arab Melayu, karena waktu itu adalah yang dibelajarkan oleh siswa di sekolah itu adalah tulisan Arab Melayu. 2016 waktu itu saya masih kades baru di Kampar. Kami udah
mencoba beberapa kabupaten untuk mengelilingi kabupaten. Hampir 45 kecamatan kami temui dan membuat pelatihan. Pelatihan yang kami adakan waktu itu adalah perkenalan tentang Melayu itu, sejarah Melayu, kemudian perkenalan tentang tulisan Arab Melayu itu, dan juga budaya-budaya Melayu yang ada di kabupaten tersebut yang mereka tinggal. Sebentar dulu Bang, Ya. kalau bicara budaya Melayu kan memang yang lebih banyak diketahui oleh generasi muda, bahkan masyarakat umum, kan memang tulisan Melayu, Arab Melayu saja. Tulisan Arab Melayu. Padahal cakupannya sebenarnya luas ya kan. Luas. Kalau kita lihat provinsi tetangga, mereka sudah memasukkan ke dalam kurikulumnya dengan nama apa tadi? Budaya Alam Minangkabau. Budaya Alam Minangkabau. atau BAM ya kan? BAM. Itu yang dipelajari ABS, SBK itu kan? Ada Iya. tulisan di syarat bukan kita membuat. Ya. Nah, kita apakah konsep juga sama seperti itu? Artinya bukan hanya mengenal tulisan Arab Melayu, tetapi juga semua aspek kebudayaan Melayu itu. Ya. Ini sebetulnya sejarahnya, pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan itu Perda tahun 2012 tentang pembelajaran budaya Melayu Riau itu. Sudah lama ya? Sudah lama, 2012. Waktu itu belum ada satupun buku ataupun sekolah yang ingin menerapkan budaya Melayu Riau itu. Belum ada, karena waktu itu belum ada kurikulum dan belum ada apa-apa, belum ada buku untuk memulai. Jadi setelah kami pelatihan tadi 2016 itu keliling kabupaten dan kami lihat kembali Perda, waktu itu ada Perda, ada Pergub waktu itu mengatakan, Pergub waktu itu 2013. Itu udah ada Pergubnya tentang pembelajaran itu. Yang ada itu bukan pelajaran tulisan Arab Melayu. Yang ada itu adalah budaya Melayu Riau. Dengan dasar itu kami berpikiran ini sebetulnya bukan tulisan Arab Melayu saja, tapi adalah budaya. Kalau budaya itu banyak cakupannya. Akhirnya kami konsultasi ke Lam Riau, konsultasi ke Dinas Pendidikan 2017 itu dicetuskanlah oleh satu kabupaten yaitu Kota Pekanbaru. Satu Kota Pekanbaru mencetuskan pertama sekali bahwasanya dia akan memakai pelajaran budaya Melayu Riau, bukan tulisan Arab Melayu. Jadi waktu itu Saat itu memang dalam kurikulum pembelajaran belajar Arab Melayu ya, bukan budaya Melayu ya? Bukan budaya Melayu. Jadi waktu itu dinas waktu itu belum juga mempunyai kurikulum tentang budaya Melayu Riau ini, belum punya kurikulum. 2016 itu. Waktu dicetuskan oleh Dinas Pendidikan Kota waktu itu. Jadi singkat cerita kami juga mendorong bagaimana Lam Riau ini dan juga Dinas Pendidikan bekerjasama untuk mencetuskan bagaimana kurikulum ini juga ada. Jadi alhamdulillah sekarang di 2020 dan 2021 ini semuanya sudah lengkap. Perda sudah diperbarui oleh Dewan Provinsi Riau, itu Perda terbaru 2018, dan juga peraturan gubernur sudah terbaru juga diperkuat lagi oleh Gubernur Riau. Waktu itu dilengkapi lagi oleh kurikulum yang telah di-SK-kan oleh Gubernur Riau. Jadi sekarang ini semuanya sudah lengkap. Bahkan kabupaten-kabupaten itu telah melengkapi dengan perbub dengan perwakonya masing-masing. Alhamdulillah dari 12 kabupaten kota ini sudah 6 kabupaten kota yang telah mempunyai perbub dan perwako. Ya, namun Kabupaten Kampar belum. Entah sedang merancang, entah bagaimana, itu belum. Jadi dengan dasar ini sebetulnya dalam cakupan BMR ini ada 13 item yang dibahas. Dalam budaya itu ada 13 yang dibahas. Baik itu sejarah, jati diri Melayu, ornamen, makanan, kemudian tulisan Arab Melayu di sana. Lengkap ya? Lengkap. Ada di situ seni budayanya, ada situ permainannya. Ada 13 item. Jadi lengkap. Kalau bahasanya bahkan orang kementerian pun bilang, pendidikan pun, kita lebih lengkap daripada budaya Alam Minangkabau. Nah, jadi sebetulnya sekarang ini
perjuangan sebetulnya dari guru-guru ini bagaimana mensahkan guru-guru ini menjadi istilahnya gimana itu, bisa diakui guru-guru ini jadi kompetensi untuk apa ini. Sebetulnya kan BMR ini tidak ada jurusan yang BMR dari universitas. Artinya ini ilmu khusus. Ilmu khusus gitu kan. Nah, jadi langkahnya itu adalah dengan adanya pelatihan-pelatihan, workshop-workshop gitu kan. Nah, jadi guru-guru diberikan workshop-workshop untuk mengadakan pembelajaran budaya Melayu ini. Itu sebetulnya. Inilah yang kami lakukan di baik itu di Yayasan Sri Melayu Sebati. Alhamdulillah kami udah, kalau untuk tingkat SMA kami udah keliling kabupaten kota untuk mengadakan pelatihan. Niat baik ini bergerak melalui yayasan ya? Melalui yayasan. Melalui yayasan. Support pemerintah? Kalau support pemerintah sih sekarang ini ada memang yang memang disupport langsung oleh pemerintah, respon langsung oleh pemerintah, dan ada memang kami hanya melalui kelompok kerja dari kepala sekolah. Karena kadang pemerintah ada ketakutan mereka soal dana, padahal kami dari awal udah bilang kami adalah akan membiayai semuanya. Yayasan ini tidak profit dan hanya khusus untuk melatih guru-guru yang akan mengajarkan BMR ini. Sampai gitu. Saat ini sudah berapa kabupaten kota yang sudah merespon dan melaksanakan kegiatan ini? Kalau untuk tingkat SMA masih ada 2 kabupaten yang belum, yaitu Siak sama Temilahan. Siak sama Inhil ini karena keterbatasan zaman kita COVID, jadi pandemi, jadi belum. Jadi mereka minta ditunda. Tapi yang lain ada yang kasih solusi semacam webinar, ada yang kasih solusi daring gitu kan, dan ada yang offline. Waktu semalam pandemi kita agak turun, kita offline gitu. Tapi kalau pandemi kita naik, kita tetap daring. Itu gitu. Tingkat SMA SMK. Tingkat SMA SMK. Kalau yang di bawahnya? Yang di bawahnya SD sama SMP itu yang baru kita laksanakan yaitu di Pelalawan. Jadi Pelalawan alhamdulillah disupport oleh pemerintah, disupport kita oleh Dinas Pendidikan Kotanya. Kemudian ada di itu di apa? Di sebagian di rencana di apa? Rokan Hilir. Rokan Hilir itu akan kita laksanakan dalam minggu depan. Perjalanan panjang, tugas berat masih panjang. Abang dengan teman-teman di yayasan. Ya, yayasan. Tapi bagaimanapun ini memang tentu tidak serta-merta jadi ya. Ya. Proses panjang, apalagi ini responnya tidak si responsif harapan kita kan. Ya. Yang paling tidak sudah bergerak ya. Sudah bergerak. Sejauh ini ya, yang sudah diterapkan di daerah, bagaimana respon guru yang sudah dilatih tersebut? Alhamdulillah respon guru, kalau bahasa mereka sama kami itu adalah inilah yang kami harapkan, karena kami ini dari berbagai ilmu, bukan ada ilmu budaya Melayu Riau ini gitu. Nah, apalagi untuk guru SD itu yang mengajarkan BMR itu adalah guru kelas. Kalau guru kelas itu kan semuanya gitu kan. Nah, semua ilmu ada sama dia gitu kan. Guru semua bisa gitu kan. Jadi sangat perlu mereka untuk mengadakan pelatihan ini, sangat diapakan mereka gitu kan. Apalagi kami juga sebetulnya dari Lam Riau juga sudah support apresiasi juga sama Lam Riau. Dia telah membuat buku pendidikan budaya Melayu Riau, yang mana di dalam buku tersebut sebetulnya kalau guru-guru ini mau membaca, sebetulnya semua dari 13 item tadi sudah termuat di dalam itu. Sejauh ini pemantauan di lapangan bagaimana Bang melihat apa yang sudah melakukan, bagaimana perkembangannya di daerah-daerah? Kalau di daerah sekarang itu alhamdulillah macam siswa dan juga yang mendapat ilmu budaya Melayu Riau ini, bahkan pernah siswa itu mengatakan sama kami, mata pelajaran yang paling enak diikuti oleh siswa ini adalah budaya Melayu Riau,
Karena di sana cukup banyak kreativitas anak-anak. Sejarah, kemudian ada permainan di sana, juga ada nyanyi-nyanyian di sana, dan juga ada tari-tarian juga di sana gitu kan. Dan itu kita di dalam buku kita itu kita lebih bersifatnya ke nuansanya ke Islami sebetulnya. Jadi di dalam buku itu, karena siapa yang mengatakan Melayu itu adalah Islam. Ya kita kembalikan ke hitoh itu gitu. Nah, Melayu itu adalah Islam gitu. Harapannya seperti apa, Pak? Apa yang sudah diperjuangkan ini harapannya seperti apa ke depan? Harapannya sebetulnya ini ada harapan guru sebetulnya. Kami pelatihan menyampaikan sama kami ini hendaknya dapat penghargaan ataupun kami ini diakuilah sebagai guru BMR. Cara pengakuan itu sebetulnya itu pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu mengeluarkan dapodik terhadap BMR ini, kode dapodiknya. Sehingga kalau dengan ada dapodik, guru-guru ini bisa sertifikasi, bisa diakui mata pelajarannya. Nah, solusi di sini sebetulnya ini tergantung kabupaten kotanya, karena SD SMP itu di bawah kewenangan kabupaten kota. Jadi syarat untuk mendapatkan dapodik ini sebetulnya adalah Perbub, peraturan bupati, kemudian SK tentang kurikulumnya, kemudian buku yang diajarkannya, kemudian guru yang mengajarkannya. Selanjutnya ini dibawa ke Kementerian Pendidikan. Itu per kabupaten kota bisa per kabupaten kota yang usulan. Harus masif satu provinsi enggak? Kalau provinsi dia hanya terfokus kepada SMA, SMK. Nah, jadi kabupaten kota tergantung perbubnya masing-masing. Alhamdulillah dari 12 kabupaten kota di Riau ini baru satu yang baru keluar dapodiknya, yaitu Kota Dumai. Berarti sudah ada perdana? Sudah ada perwakonya orang itu, sudah ada SK-nya, kemudian sudah keluar kode dapodiknya. Mereka sudah diakui. Jadi kalau orang itu mau sertifikasi, orang itu bisa. Atau udah sertifikasi, kalau dia kurang mata pelajaran pelajarannya, dia udah bisa menambahkan dari BMR. Nah, satu-satunya baru kota, alhamdulillah mungkin bulan ini akan melaporkan itu ke kementerian, karena di kota baru keluar perwako, dia akan melaporkan ke kementerian. Sekarang dan belum nampak gerakannya itu di Kampar, juga kalau di Taluk sedang penyusunan. Karena pergantian bupati baru dilantik. Kemudian di Pelalawan mungkin baru pergantian bupati dan juga akan juga disahkan oleh bupatinya, karena ada disusun oleh LAM kabupatennya. Di Kampar sampai sekarang belum ada pergerakan. Meski mungkin susun lak dulu kita. Mungkin di lak dulu atau nanti LAM Riau-nya yang berlaku di sana, kita nggak tahu juga nanti. Nah, ini perjuangan panjang kan. Panjang. Kalau lancar, mulus dan berhasil, paling ya generasi jauh di bawah kita yang akan menikmati. Yang akan terlihat oleh kita nanti hasilnya itu. Nah, tentu ini niat mulia bagaimana kemelayuan itu dibumikan di bumi Melayu kan? Iya. Karena kita dikenal dengan bumi Melayu, tapi seperti kata abang tadi, Melayu sendiri banyak yang belum paham selain namanya sendiri. Nah, ini awalnya ini dicetus oleh banyak orang-orang hebat, budayawan, tokoh masyarakat. Ini apa yang mendasari sebenarnya? Yang mendasarinya itu sebetulnya sekarang ini kan zaman ini udah begitu canggih. Kalau tidak kita kembalikan kepada Melayu itu betul kehilangan jati diri kita. Kemudian saya pernah ingat waktu zamannya Pak Rusli Zainal jadi gubernur, itu dia pernah melakukan satu hari, jangankan berbaju Melayu, berbahasa Melayu. Bahkan waktu itu muncul tuh semangat kebanggaan Melayu, iya. Nah, kemudian waktu itu banyak sebetulnya pertentangan kepada gubernur waktu itu. Kami ini Melayu Rokan lain bahasanya, Pak. Melayu Siak lain bahasanya. Kampar lain pula bahasanya gitu kan. Karena ada respon sebetulnya. Sebetulnya di dalam
pelajaran budaya Melayu Riau ini akan dibahas. Yang mana sebetulnya yang Melayu itu? Yang mana sebetulnya? Nah, jadi kalau bak kata Bang Taufik Ikram Jamil, Anda orang mana? Orang Kampar. Bahasa Anda apa? Bahasa Ocu. Ocu itu Melayu atau tidak? Kalau dia mengatakan Melayu, itulah bahasa Melayu. Tidak bahasa mesti, Ocu itulah bahasa Melayu tidak gitu. Mesti Tidak mesti bahasa pesisir gitu. Nah, jadi ada apa bahasa kita? Di situlah. Yang dijadikan sebagai bagian dari bahasa Melayu. Iya, itu sebetulnya. Jadi satu hari sebetulnya yang berbahasa itu ya berbahasa daerah setempat gitu. Bahasa daerah setempat gitu. Di mana kita? Di Rohil kita berbahasa Rokan. Di Rohil kita berbahasa Rokan. Jadi muncul kebanggaan kita gitu. Ya, karena dewasa ini kan kehilangan jati diri kita. Ya. Alhamdulillah sekarang itu kan udah ada terbentuk juga sejak zamannya Pak Wan jadi PLT Gubernur Riau. Dia menerapkan adanya berbahasa Melayu di bandara. Itu sekarang kan sudah diterapkan di bandara itu yang peninggal jauh-jauh hari di daerah luar ya, khususnya Jawa ya. Khususnya Jawa udah melakukan itu, kita udah melakukan juga. Alhamdulillah itu udah ada perdanya juga. Tapi nampaklah di situ sedikit Melayunya walaupun hanya di bandara gitu kan. Ini Bang, apa harapannya Bang? Harapan dari apa yang sudah Abang dan tokoh masyarakat ini perjuangkan, apa harapannya kepada pihak lain, khususnya tokoh masyarakat, kepala daerah, dan orang-orang yang punya kepentingan juga punya kapasitas untuk mensupport ini, supaya apa yang diniatkan kita ini bisa cepat membumi. Ya. Harapannya sebetulnya sama-sama sebetulnya harapan orang Melayu. Sebenarnya harapan orang Melayu ya bagaimana kita bisa membudayakan Melayu ini sebetulnya. Jadi kami bergerak sekarang di dalam bidang pendidikan BMR ini kepada yang pemangku kepentingan, sama-sama kita dukung bagaimana untuk terciptanya sebetulnya Melayu ini seperti apa. Bahkan kami juga berterima kasih banyak, baru-baru ini kami mengadakan MOU dengan dengan pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu tentang MOU tentang kemelayuan ini. Yayasan kami juga telah MOU dan insya Allah semua yang akan menyangkut dengan Melayu kami akan bekerja sama langsung dengan Dinas Kota Pekanbaru. Jadi baik itu di bagian bidang pendidikan maupun bagian yang lain. Bahkan semalam ASN pun katanya ini perlu dilatih Melayu itu, karena ASN dia nggak tahu. Dia bilang dia orang Minang udah jadi ASN dan tinggal di sini udah berapa lama, dari sekian tahun gitu. Nah, ini kategorinya orang Minang atau orang Melayu? Kalau kita kaji urut dari sejarahnya, sebetulnya orang Melayu duluan Melayu daripada sana gitu kan. Nah, itu yang perlu diapakan gitu kan. Jadi harapannya ya sama-sama kita, mudah-mudahan terwujud keinginan kita bersama juga. Dalam hati paling kecil itu pasti kita ingin mewujudkan bagaimana jati diri Melayu itu dari awal sebetulnya gitu. Karena memang kalau sudah timbul jati diri itu sudah ketahui, pasti timbul percayaan diri. Iya, betul. Percayaan diri, maka negeri ini pasti akan bisa bangkit karena ada bahasa sekarang sense of belonging kan, rasa memiliki, karena dia tahu jati dirinya. Kami ucapkan terima kasih kepada Abang dan tokoh masyarakat budaya Melayu yang sudah berjuang untuk mengembalikan giroh ini, mengembalikan khazanah Melayu di bumi Melayu ini. Dan saya pribadi tentu mengapresiasi dan akan support. Tadi disampaikan di Kampar ada beberapa yang belum, nanti kita support dengan kolaborasi. Kita juga ada beberapa organisasi yang concern seperti Kapoti, saya kebetulan ketua di Kampar. Tentu ini bisa combine, bagaimana olahraga Melayu ini dikombin dengan apa yang sudah dari 13 yang termasuk dalam provinsi. Mungkin itu diskusi singkat kita dengan Bang Mas Linur. Terima kasih atas waktunya Bang. Ya, terima kasih banyak juga. Dan ke depan kita bisa sama-sama mensupport, mendorong dan bisa adanya percepatan gerakan ini sehingga Melayu itu benar-benar bangkit dan
kita bisa kembali percaya diri lagi sebagai orang Melayu. Ya. Demikian diskusi kita dengan senior saya. Saya bilang senior ini memang senior semua hal ini. Senior di politik, organisasi, Gitu. bahkan apalagi saya sangat apresiasi pada orang-orang yang sangat concern kepada budaya Melayu. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.